Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Aris dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Rafael Kamadatu Sambara dari kelas 12A nomor absen 26. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ordo yang saya pilih. Ordo yang saya pilih bernama Kongregasi Murid-Murid Tuhan atau bahasa latinnya Congregatio Discipulorum Domini. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, apa sih itu CDD atau Kongregasi Murid-Murid Tuhan? CDD itu singkatannya dari Congregatio Discipulorum Domini. Jadi apa sih itu? CDD itu adalah suatu tarekat imam dari Cina. Nah, mereka ini masuk dan bekerja di Indonesia pada tahun 1949. Mula-mula mereka di Pontianak, kemudian mereka berada di Malang. Ini mereka hadir dan berkarya di Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Malang, Keuskupan Agung Merauke, dan Keuskupan Denpasar. Selanjutnya, oke, kita lebih detail lagi. Sejarah terbentuknya CDD ini bagaimana sih? CDD ini dibangun oleh salah satu tokoh Katolik bernama Celso Benigno Luigi Constantini atau biasa disingkat Celso Constantini. Jadi, saya akan jelaskan. Jadi rencana pendirian tarekat lokal telah dipikirkan oleh Celso Konstantini ini. Celso mengingat bahwa meskipun gereja Cina telah memiliki banyak tarekat, namun mereka semua adalah tarekat yang masih dikendalikan dari luar, dan imam lokal masih belum memiliki peran yang penting. Ia berpikir bahwa gereja Cina harus memiliki tarekat lokal, selain tarekat yang ada di Eropa. Pemikiran ini juga diperkuat oleh surat apostolik Maximum Illud yang telah dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-15, serta ensiklik Rerum Ecclesiae yang telah dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11. Dalam dua dokumen gereja ini, ditekankan betapa pentingnya mendidik imam-imam lokal dengan pendidikan yang sama dengan para misionaris Eropa agar mereka sendiri dapat membangun gereja lokal dan menyelamatkan bangsanya sendiri. Maka dari itu, pada 12 Desember 1926, Celso Konstantini mengajukan surat permohonan pendirian kongregasi kepada Propaganda Fide. Pada 4 Januari 1927, Monsinyur von Rossum CSSR selaku Kepala Propaganda Fide menyatakan bahwa Celso Konstantini permohonan pendirian kongregasi itu disetujui. Setelah mendapatkan pemberitahuan itu, Celso Konstantini segera melakukan persiapan-persiapan untuk kongregasi ini. Celso pun mendapatkan bantuan dana dari Paus Pius ke-11, yang mana dana tersebut diperoleh dari komunitas kaum ibu di gereja Amerika. Setelah itu, pada Hari Raya Paskah, April 1927, rencana pembelian tanah mulai. Dia mengunjungi provinsi Caer, tidak jauh dari Xuanhua, untuk membeli sebidang tanah melalui bantuan dari Monsinyur Chao Huai, Uskup Xianhua, dan Pisang Pulai. Di tanah inilah didirikan biara dan rumah induk beberapa CDD yang diberi nama Biara Emmaus. Celso juga mengundang P. Adalbertus Gresnit, seorang Benediktin Italia untuk mendesain biara itu. Dalam bidang formasi para calon, Celso meminta bantuan dari para imam redemptoris dari provinsi Spanyol. Hal ini dikarenakan Celso tidak mampu jika harus membina sendiri para calon CDD karena kesibukannya sebagai delegatus apostolik. Menanggapi permintaan Celso tersebut, maka Redemptoris pun mengirimkan 4 imamnya untuk menjadi formator bagi kongregasi ini. Mereka adalah Rodriguez, Moran, Velasco, dan Michael. Setelah semua siap, pada musim semi 1929, Celso mulai menerima anggota-anggota CDD, dan pada Maret 1931, kongregasi murid-murid Tuhan diakui oleh Tata Suci. Selanjutnya, kita akan membahas spiritualitas apa yang dikandung dari
CDD ini. Jadi sebelum itu spiritualitas adalah sesuatu hal yang diyakini dan dihayati dalam hidup dan yang menjadi pendorong seseorang dalam bertindak dan bersikap di dalam kehidupannya. Spiritualitas yang ada sifatnya pribadi dimiliki oleh masing-masing individu dan ada dimiliki sekelompok orang secara bersama-sama. Secara singkat, spiritualitas para murid Tuhan atau spiritualitas kemuritan. Selayaknya seorang murid yang selalu mendengarkan dan berjumpa dengan sang guru untuk menimba kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupannya, demikian juga para murid Tuhan yang selalu mencari dan mendengarkan sang guru sejati mereka, Yesus Kristus, dalam setiap karya kerasulan mereka. Kehadiran nyata Yesus Kristus dapat dilihat dari sakramen Maha Kudus dan dalam diri Bapa Suci. Dua hal inilah yang menjadi sumber kekuatan utama para murid Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Kemudian, devosi kepada sakramen Maha Kudus seperti para murid Emmaus yang menyadari kehadiran Yesus setelah pemecahan roti. Para murid Tuhan pun hendaknya menyadari kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi. Mereka yang terbakar oleh cinta Kristus yang mereka peroleh dari Ekaristi harus membagikan keselamatan yang telah mereka terima dari Kristus pada semua orang yang mereka jumpai, terutama bagi mereka yang belum merasakan kasih Kristus. Kesetiaan kepada tata suci setelah para murid Emmaus menyadari kehadiran Kristus. Mereka bergegas menuju Yerusalem untuk melaporkan kejadian tersebut kepada para rasul. Demikian juga para murid Tuhan harus menghormati dan setia kepada pengganti Santo Petrus sebagai pemimpin dan guru bagi gereja. Paus juga merupakan simbol kehadiran nyata Kristus yang menyatukan gereja di setiap penjuru dunia. Selanjutnya, kita akan membahas karya-karya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kongregasi Berkebutuhan ini atau CTD. Yang pertama adalah Paroki Santo Agustinus, yaitu Keuskupan Agung Pontianak. Kemudian yang kedua adalah Pastoral Kategorial Pelayanan Umat Mandarin. Yang ketiga, Sekolah-sekolah Kolese Santo Yusuf, Malang dan Denpasar. Kemudian yang keempat, Yayasan Pendidikan Kalimantan. Kemudian Rumah Retret Sawiran, Rumah Kawat Tegal Jaya, Rumah Retret Konstantini. Kemudian selanjutnya, CU Sawiran, Asrama Santo Yusuf, kemudian seperti tugas nyata lainnya yaitu melayani masyarakat kecil atau miskin. Kemudian mereka juga mengelola Gua Maria Air Sani yang ada di Bali dan jadi berkarya di Keuskupan Agung Malang juga pusat, Keuskupan Denpasar, Jakarta, Pontianak, Merauke, dan Medan. Kemudian apa sih makna hidup yang bisa diambil dari CDD ini? Makna hidupnya adalah kita diajarkan untuk mewartakan kabar gembira, meneladani Santa Perawan Maria, yang menjadi contoh sejati dalam kehidupan beriman. Bunda Maria menunjukkan betapa pentingnya sikap terbuka dan siap sedia dalam menjalani panggilan Tuhan. Dengan ketulusan hatinya, dia menerima tugas yang diberikan kepadanya dan selalu siap untuk melayani sesama. Ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kecil yang didasarkan oleh cinta dan pengabdian dapat menjadi kabar gembira bagi orang lain. Kemudian, taat dan rajin beribadah juga merupakan bagian integral dari teladan Bunda Maria. Melalui doa dan refleksi, kita diperkuat dalam iman dan mendapatkan bimbingan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dengan menghayati nilai-nilai ini, kita tidak hanya memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga berkontribusi dalam mewartakan kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita. Setiap langkah kecil kita yang didasari oleh ketulusan dapat membawa harapan dan keceriaan bagi banyak orang. Sekian presentasi mengenai Kongregasi Murid-Murid Tuhan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.